salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ya mengenai syarat-syarat modernisasi. Nah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri manusia modern. Nah, ingat ya, bagaimana yang dikatakan manusia modern itu? Nah, manusia modern itu salah satunya adalah menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Nah, dalam arti kata, manusia modern itu perhitungan. Nah, kenapa? Karena dia berpikir secara logika. Apa yang saya korbankan itu harus sesuai dengan imbalannya. Nah, selain itu, manusia modern itu juga harus menjunjung tinggi HAM. Nah, hak aja sih manusia artinya dia menghormati keinginan orang, tidak memaksakan keinginannya sendiri karena dia percaya bahwa masing-masing manusia itu punya hak ajasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke syarat ya, syarat-syarat modernisasi. Nah, yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Nah, jadi syarat modernisasi itu ya segala sesuatu itu dikaitkan dengan ilmu. Ilmiah bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Nah, ini ya syarat-syarat dikatakan bahwa negara itu sudah modern. Nah, memiliki sistem administrasi yang baik. Nah, jadi ada dokumen-dokumen yang misalnya penting itu pasti ada tempatnya. Nah, walaupun tahun berapa kita cari masih dapat. Kenapa? Sistemnya itu sudah teratur. Nah, dan yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan berpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Nah, jadi dikatakan negara modern itu sudah mempunyai masing-masing lembaga-lembaga dan lembaga-lembaga itu punya fungsi dan peran tertentu sesuai dengan bidangnya. Nah, yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi. Nah, terutama media massa. Artinya ya pada saat media massa mengkritik jangan langsung negative thinking. Ingat, kritik itu bisa saja membawa suatu perubahan yang lebih bagus lagi kepada negara itu sendiri. Nah, dari yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Wah, disiplin. Ciri-ciri negara modern itu pertama disiplin. Nah, negara yang disiplin itu akan mudah bergerak menjadi negara yang maju ya. Dan yang keenam, sentralisasi wewenang yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Nah, artinya sentral wewenang itu misalnya pemerintah pusat itu tidak hanya lebih mementingkan kepentingannya sendiri, tapi dia memang betul-betul mementingkan kepentingan rakyatnya. Nah, itu syarat-syarat modernisasi. Nah, berikutnya adalah sikap mental manusia modern. Nah, jadi selain syarat-syarat di atas, agar modernisasi berjalan lancar, perlu dukungan kebudayaan masyarakat. Nah, kebudayaan suatu masyarakat dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat proses modernisasi. Jadi ya kebiasaan masyarakat itu salah satu ya, bisa itu kuncinya bisa menjadi penghambat dan pendorong. Nah, oleh karena itu sikap mental dan nilai budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong proses modernisasi antara lain adalah, nah ini ya, sikap mental yang bisa mendorong terjadinya proses modernisasi pada sebuah negara. Yang pertama, rajin. Nah, on time, tepat waktu, berani mengambil risiko. Nah, disiplin, kompetitif, adil, jujur, rasional, toleran, dan peduli lingkungan. Artinya ya di sini bahwa kita itu harus benar-benar berani untuk melangkah. Nah, itu sikap mental manusia modern. Nah,
Yang berikutnya adalah gejala-gejala modernisasi. Nah, ternyata misalnya di Indonesia, bisa nggak kamu lihat contoh-contohnya ya? Contoh apa gitu yang bisa kita buktikan bahwa ternyata modernisasi itu sudah ada di Indonesia. Nah, dalam beberapa aspek kamu lihat, ada dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, misalnya dalam bidang sosial, apa contohnya? Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. Nah, baik kelas menengah dan kelas atas. Dengan demikian, terdapat banyak ragam spesialisasi pekerjaan sesuai dengan perannya. Nah, kamu lihat semakin heterogen, artinya semakin bermacam-macam kelompok muncul di negara tersebut. Nah, atau di negara kita. Dalam bidang ekonomi kamu lihat, nah ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Dengan demikian kita akan semakin mudah untuk memperoleh barang dan jasa. Wah, kamu lihat Indonesia ya, sudah di mana-mana sudah ada pabrik. Nah, apa? Pabrik itu untuk apa? Tentu untuk menciptakan barang. Barang itu untuk apa? Tentu untuk masyarakat. Mengapa pabrik ada? Berarti permintaan terhadap barang itu semakin meningkat. Nah, dalam bidang politik, kamu lihat ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan. Munculnya negara-negara yang baru merdeka. Tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Kamu lihat di Indonesia juga, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita, keinginan kita. Karena apa? Kita sudah menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Dan dalam bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Benar nggak ini? Benar sekali ya. Nah, misalnya budaya gotong royong dalam masyarakat sudah semakin langka karena telah diganti dengan budaya komersial, serta adat istiadat perkawinan dilakukan dengan cara yang praktis yang tidak memakan waktu lama serta biaya besar. Kamu lihat gotong royong sekarang apa ya? Tidak perlu lagi karena sudah ada teknologi, misalnya mesin babat. Kalau dulu itu dalam rukun tetangga atau desa pasti ada disempatkan untuk berkumpul untuk membersihkan kampung. Nah, tapi saat ini sudah mulai menggunakan teknologi. Nah, ada mesin babat. Itu adalah gejala-gejala modernisasi dalam berbagai bidang. Nah, kamu lihat, salah satu gejala modernisasi di bidang sosial adalah semakin banyak kelompok baru dalam masyarakat. Misalnya kelompok ekonomi kelas menengah, seperti manajer suatu perusahaan. Nah, proses perubahan sosial dan kesinambungan masyarakat Indonesia, kamu lihat, untuk mencapai perubahan diperlukan adanya saluran-saluran perubahan sosial budaya atau avenue or channel of change. Nah, saluran-saluran perubahan tersebut meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Nah, jadi ya lembaga-lembaga ini sangat penting ya untuk mewujudkan perubahan ke arah kebaikan. Nah, baik. Jadi inilah materi kita ya pada minggu ini. Nah, dan baca buku kamu agar apa yang ibu sampaikan itu bisa kamu dapat. Nah, dan minggu depan kita akan menghadapi ujian harian yang pertama. Nah, untuk itu baca bukumu terus, mulai dari awal kita pertemuan sampai akhir minggu ini. Nah, oke, semangat terus dan salam sehat.